Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali kita dipertemukan dalam mata pelajaran prakarya kelas 8 SMP. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi budidaya ternak kesayangan. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar! Adapun indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini yaitu IPK 3.2.5 menjelaskan contoh budidaya ternak kesayangan. Perhatikan gambar berikut ini. Tahukah kamu hewan apakah ini? Ya, hewan pertama adalah hewan hamster, dan yang kedua adalah hewan tikus. Keduanya adalah kelompok hewan dari kelas mamalia, yang kebanyakan memiliki badan yang terbilang kecil. Ciri khas dari hewan ini adalah dua pasang gigi depan mereka yang selalu tumbuh dan harus selalu diasah dengan menggerogoti sesuatu. Tapi apakah perbedaan dari kedua hewan tersebut? Dan mengapa hamster sangat diminati untuk dipelihara oleh masyarakat umum? Jadi, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang budidaya hamster. Sebelumnya, kita ketahui dulu apa sebenarnya hewan hamster tersebut. Hamster merupakan binatang pengerat yang disukai anak-anak karena bentuknya yang mini, gerakan lincah, dan tingkah lakunya yang lucu. Bentuknya yang mini membuat hamster mudah untuk dibawa kemana-mana dan tidak memerlukan kandang yang terlalu besar untuk merawatnya. Hamster bisa dipelihara dan dibudidayakan dengan mudah. Bahan yang diperlukan dalam budidaya hamster. Yang pertama, hamster yang sehat yang akan dipelihara. Memilih hamster sebelum membeli adalah salah satu trik supaya kita dalam memelihara atau berternak tidak akan menyesal dengan hamster yang sudah kita beli. Yang kedua adalah pakan dari hamster tersebut. Bisa berupa pelet, kacang hijau, wortel, mentimun, selada, jagung, sawi putih, pepaya, dan apel. Bahan yang ketiga yaitu obat-obatan dan bahan lainnya. Selanjutnya, peralatan. Setiap hewan memiliki perilaku dan kebiasaan yang berbeda. Hamster merupakan salah satu hewan kesayangan yang memiliki kemampuan pendengaran dan penciuman yang baik, serta senang bermain atau beraktivitas. Oleh karena itu, pemilihan perlengkapan dan bahan-bahan yang dipakai dalam memelihara hamster penting untuk diperhatikan. Pilihlah perlengkapan dan bahan yang diperlukan sesuai dengan karakteristik hamster. Adapun peralatan-peralatan yang perlu ada dalam budidaya hamster yaitu yang pertama, kandang hamster. Jenis kandang hamster yang paling umum adalah kandang plastik, kandang kawat, kandang akuarium, kandang baja, dan kandang buatan sendiri. Semua jenis kandang tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun yang paling penting adalah dapat membuat hamster merasa nyaman, dapat memfasilitasi hamster yang suka berlarian, memiliki sirkulasi udara yang baik, dan bebas dari gangguan hewan peliharaan lain seperti anjing dan kucing. Peralatan kedua yaitu alas kandang. Penutup lantai diperlukan untuk menyerap air seni hamster dan membuat hamster lebih nyaman. Lantai kandang hamster dapat menggunakan serbuk kayu yang kasar dan tidak terlalu halus dari sekam padi. Peralatan ketiga yaitu tempat pakan dan minum. Peralatan keempat yaitu mainan, seperti rolling hamster. Peralatan kelima yaitu alat kebersihan.
Selanjutnya, kita akan membahas tahapan memelihara hamster. Yang pertama, memilih hamster. Yang kedua, proses adaptasi hamster di lingkungan baru. Dan yang ketiga, pemeliharaan hamster dengan pemberian pakan dan minum. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, memilih hamster. Adapun yang perlu diperhatikan dalam memilih hamster, yang pertama, kesehatan hamster. Hamster yang sehat memiliki telinga yang bersih, anus yang bersih dan kering, perut yang kecil dan bulat, dan tidak ada bagian kulit yang botak atau benjolan pada kulit, kecuali kelenjar bau pada pahanya yang seringkali dikira sebagai luka atau kudis. Selain itu, hamster yang sehat juga memiliki mata yang bening dan gigi yang sehat yang tidak tumbuh menumpuk atau melengkung. Yang kedua, tingkat agresivitas hamster. Pilih hamster yang mudah beradaptasi. Hal ini dapat dilihat dari perilaku hamster yang suka mengendus ketika kita memasukkan tangan ke dalam kandangnya, sedikit menggigit tangan untuk mengetahui makanan atau bukan. Sebaliknya, jangan pilih hamster yang senang menggigit atau mencakar dengan agresif, dan juga jangan pilih hamster yang sangat penakut. Biasanya hamster seperti itu akan berlari dengan cepat, bersembunyi, dan tidak mau muncul kembali. Tahapan yang kedua yaitu proses adaptasi hamster di lingkungan baru. Proses adaptasi awal dengan menempatkan hamster ke dalam kandang yang diberikan penutup berupa kain tipis yang terlihat samar dari luar, sehingga hamster dapat menjelajah dengan tenang dan nyaman di rumah barunya. Sediakan makanan dan air yang segar dan mainan untuk menjaga aktivitas hamster selama beberapa saat. Selama 3 hari, proses adaptasi dengan membiarkan hamster sendiri. Saatnya mulai berteman dengan hamster lainnya. Tahapan yang ketiga yaitu pemeliharaan hamster dengan pemberian pakan dan minum. Hamster diberi makanan pokok yang dicampur seperti pelet sebagai makanan utama untuk hamster, dan campuran biji-bijian sebagai makanan tambahan. Sediakan cukup makanan setiap hari untuk hamster agar asupan gizinya terpenuhi. Pemberian makan dapat dilakukan pada sore hari. Hamster merupakan hewan penimbun, sehingga mereka akan selalu memiliki tempat rahasia untuk menimbun makanan. Gantilah makanan yang ditimbun hamster dengan makanan baru agar kualitasnya tetap terjaga. Air bersih yang segar harus selalu tersedia. Penambahan vitamin ke dalam air minum dapat dilakukan agar berpengaruh baik bagi hamster. Seekor hamster memerlukan akses tetap ke air. Botol air atau dispenser merupakan wadah terbaik karena dapat menjaga kandang tetap kering. Untuk menjaga kesegarannya, gantilah airnya setiap hari atau maksimal 3 hari. Beberapa jenis buah dan sayuran dapat diberikan untuk hamster sebagai camilan seperti buah apel, pisang, alpukat yang tidak berbiji, mangga, semangka, pepaya, wortel, brokoli, mentimun, jagung, kacang hijau, paprika, selada, seledri, kubis daun, sawi, dan beberapa jenis sayuran dan buah-buahan lain. Berikan cemilan secara teratur 2 atau 3 kali seminggu. Beberapa makanan yang tidak boleh diberikan diantaranya adalah coklat, bawang putih, permen, pasta, daging mentah, termasuk daging ikan, gula, dan makanan penutup misalnya es krim. Gunakan tempat pakan yang terbuat dari tembikar atau logam. Jenis tempat pakan tersebut aman digunakan karena hamster adalah hewan pengerat yang senang menggigit sesuatu untuk mengasah giginya. Memberikan wadah atau tempat pakan untuk hamster merupakan pilihan sebab hamster lebih suka makan dari lantai dan hal ini lebih alami. Hamster merupakan hewan yang sangat aktif bergerak. Untuk memeliharanya diperlukan kandang yang dilengkapi dengan peralatan yang dapat terus menunjang hamster tetap dapat bermain dan bergerak aktif.
Meletakkan makanan pada lantai akan membuat hamster lebih aktif untuk mencari makanannya. Tahapan keempat yaitu perawatan kandang hamster. Kebersihan kandang merupakan hal yang penting diperhatikan karena akan mempengaruhi kesehatan hamster. Kandang harus dibersihkan minimal seminggu sekali dengan cara memindahkan hamster dan membuang serbuk-serbuk kayu serta makanan yang disimpan hamster. Gantilah makanan segar yang ditimbun hamster 2 hari sekali untuk menghindari pembusukan. Berikut hal yang harus diperhatikan saat membersihkan kandang. Yang pertama, tempatkan hamster di dalam bola hamster atau di area bermainnya. Kedua, gunakan sabun pencuci khusus kandang hewan. Yang ketiga, bilas kandang setelah dibersihkan dan pastikan kandang benar-benar kering atau air telah menguap dan tidak ada sisa larutan pencuci yang menempel pada bagian-bagian kandang. Hamster memiliki indera penciuman yang sensitif dan dapat terganggu dengan adanya bau sabun. Gantilah alas kandang yang lama dengan yang baru dengan sedikit mencampurkan serbuk kayu yang lama di dalam kandang mereka yang sudah bersih. Tahap kelima yaitu pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan hamster dapat dilakukan ketika membersihkan kandang. Kesehatan hamster dapat dilihat dari keadaan jenis kotorannya. Kotoran yang lembut menandakan hamster terkena diare. Ketidakadaan kotoran dalam kandang menandakan hamster mengalami konstipasi atau sembelit atau penyakit penyumbatan usus. Hamster bisa diajak bermain saat kamu mengajak hamster bermain. Tetaplah menjaga hamster dengan baik. Perlakukan hamster dengan baik, tidak membuatnya stres, misalnya menarik ekornya atau mencengkramnya terlalu kuat. Gunakan sarung tangan saat memegang hamster agar terhindar dari gigitan dan cakaran. Cuci tangan menggunakan sabun sampai bersih setelah bermain dengan hamster. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini dan akan dilanjutkan minggu depan. Selanjutnya, silakan mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.